Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Putri Ayundita dari kelas 10-3. Saya akan menjelaskan tentang individu dan kelompok sosial. Individu adalah manusia sebagai makhluk pribadi yang memiliki karakteristik, sifat, kemampuan, kebutuhan, dan kepribadian yang berbeda dengan orang lain. Setiap individu memiliki identitas diri yang membuatnya unik dan tidak sama dengan individu lainnya. Sebagai makhluk sosial, individu tidak dapat hidup sendiri dan selalu membutuhkan bantuan serta interaksi dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam kehidupan sehari-hari, individu memiliki berbagai peran, seperti sebagai anggota keluarga, siswa di sekolah, teman dalam lingkungan pergaulan, dan anggota masyarakat. Peran-peran tersebut menunjukkan bahwa individu selalu berhubungan dengan orang lain dalam berbagai situasi sosial. Ciri-ciri individu. Yang pertama, memiliki identitas dan kepribadian yang khas. Yang kedua, memiliki kebutuhan fisik dan psikologis. Yang ketiga, mampu berpikir, merasakan, dan bertindak. Yang keempat, memiliki hak dan kewajiban. Yang kelima, dapat berinteraksi dengan individu lain maupun kelompok. Peran individu dalam masyarakat. Yang pertama, menjalankan norma dan aturan yang berlaku. Yang kedua, berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Yang ketiga, menjaga hubungan baik dengan sesama. Yang keempat, memberikan kontribusi bagi kemajuan masyarakat. Yang selanjutnya adalah kelompok sosial. Kelompok sosial adalah sekumpulan orang yang saling berinteraksi, memiliki hubungan yang teratur, dan mempunyai tujuan atau kepentingan bersama. Kelompok sosial terbentuk karena manusia memiliki kebutuhan untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan hidup berdampingan dengan orang lain. Kelompok sosial dapat ditemukan di berbagai lingkungan, seperti lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan organisasi, lingkungan tempat kerja, dan lingkungan masyarakat. Melalui kelompok sosial, individu dapat memenuhi kebutuhan sosialnya, belajar nilai dan norma, serta mengembangkan kemampuan bekerja sama. Ciri-ciri kelompok sosial. Yang pertama, terdiri atas 2 orang atau lebih. Yang kedua, terjadi interaksi sosial antar anggota. Yang ketiga, memiliki tujuan atau kepentingan bersama. Yang keempat, memiliki struktur dan pembagian peran. Yang kelima, adanya norma atau aturan yang mengatur perilaku anggota. Faktor terbentuknya kelompok sosial. Yang pertama, kesamaan kepentingan. Orang-orang yang memiliki tujuan atau kepentingan yang sama cenderung membentuk kelompok. Contohnya adalah kelompok belajar yang dibentuk untuk meningkatkan prestasi akademik. Yang kedua, kesamaan nasib. Individu yang mengalami kondisi atau pengalaman yang sama seringkali membentuk kelompok untuk saling mendukung. Yang ketiga, kesamaan hobi dan minat. Orang yang memiliki hobi yang sama, seperti olahraga, musik, atau membaca, dapat membentuk komunitas atau kelompok tertentu. Yang keempat, faktor keturunan dan keluarga. Keluarga merupakan kelompok sosial pertama yang memiliki seseorang sejak lahir. Yang kelima, faktor wilayah atau tempat. Masyarakat yang tinggal di lingkungan yang sama biasanya membentuk kelompok sosial untuk memenuhi kebutuhan bersama. Jenis-jenis kelompok sosial. Yang pertama, ada kelompok primer. Kelompok primer adalah kelompok yang hubungan antar anggotanya sangat dekat, akrab, dan bersifat pribadi. Contohnya, keluarga, sahabat, kelompok bermain. Yang kedua, ada kelompok sekunder. Kelompok sekunder adalah kelompok yang hubungan antar anggotanya lebih formal dan tidak terlalu akrab. Contohnya, organisasi sekolah, perusahaan, instansi pemerintahan. Yang ketiga, ada kelompok formal.
Kelompok formal ini yang memiliki aturan, struktur organisasi, dan pembagian tugas yang jelas. Contohnya, OSIS, Pramuka, Karang Taruna. Yang keempat, ada kelompok informal. Kelompok ini yang terbentuk secara spontan tanpa aturan yang jelas. Contohnya, kelompok teman bermain, komunitas hobi. Manfaat kelompok sosial. Yang pertama, bisa memenuhi kebutuhan sosial manusia. Yang kedua, menjadi sarana belajar dan bersosialisasi. Yang ketiga, membantu mencapai tujuan bersama. Yang keempat, menumbuhkan rasa solidaritas dan kebersamaan. Yang kelima, membantu menjaga ketertiban dalam masyarakat. Hubungan individu dan kelompok sosial. Individu dan kelompok sosial memiliki hubungan yang sangat erat. Individu membutuhkan kelompok untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sedangkan kelompok sosial tidak dapat terbentuk tanpa adanya individu-individu yang menjadi anggotanya. Melalui kelompok sosial, individu belajar berbagai nilai, norma, dan aturan yang berlaku dalam masyarakat. Selain itu, individu juga dapat mengembangkan kemampuan berkomunikasi, bekerja sama, serta bertanggung jawab terhadap orang lain. Sebaliknya, kelompok sosial dipengaruhi oleh perilaku dan tindakan para anggotanya. Hubungan yang baik antara individu dan kelompok sosial akan menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis, tertib, dan saling menghargai. Sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.